presentasikan skenario yang telah kami dapatkan, yaitu yang salah satu kita dapatkan itu mengenai bencana rumah sakit. Baik, kami akan presentasikannya itu dari 3 tahapan dari bencana itu sendiri, yaitu yang pertama adalah dari tahapan pre-bencana, di mana di tahapan pre-bencana ini kami sudah mempersiapkan yaitu gedung rumah sakit, yang itu di mana gedung ini sudah kami persiapkan untuk siap untuk menghadapi bencana, yaitu contohnya adalah seperti kebakaran. Nah, di sini untuk lokasi dari ruang instalasi gizi itu kami letakkan di lantai 2 dan di situ. Nah, habis itu ada ruang perawatan juga yang ada di lantai 2 di sana, dan ada tangga darurat yang yaitu di situ untuk dan pintu keluarnya di sini. Kemudian ada titik kumpul, yaitu ada di lapangan sini dan dekat tempat parkir. Kemudian rumah sakit ini juga sudah memiliki struktur komando rumah sakit serta memiliki sumber daya berupa ambulans, yaitu 3 buah, dan ada peralatan-peralatan untuk mengatasi bencana kebakaran seperti sprinkle, apar, dan lain-lain, serta tim medis reaksi cepat yang siap untuk bersiap untuk menghadapi bencana yang dapat sewaktu-waktu terjadi. Nah, berdasarkan skenario, di mana kondisinya ada 8 bed kosong yang kita miliki, dan juga ada 1 bed diisi dengan ventilator. Nah, jadi pada saat terjadinya bencana, maka pada saat itu akan langsung dilakukan aktivasi bencana, dan di sana ada pegawai yang menyalakan alarm kebakaran untuk menginstruksikan semua orang yang berada di rumah sakit yang ada di 4 lantai itu untuk segera berkumpul di titik kumpul, yaitu di sini. Nah, kemudian kita memiliki satu tim leader yang dia itu berfungsi untuk dalam proses terjadinya bencana dia melakukan tugas kepemimpinannya dalam mengalokasikan segala sumber daya yang ada di rumah sakit itu untuk bersiap untuk menghadapi bencana kebakaran tersebut. Dan tim leader itu langsung menugaskan menunjuk bawahannya, seperti untuk mendirikan rumah sakit lapangan, kemudian juga untuk mempersiapkan sumber daya untuk mengatasi proses terjadi bencana tersebut. Nah, jadi berdasarkan diskusi kami tadi, bahwa sesungguhnya kalau misalnya terjadi bencana kebakaran, maka sumber daya yang ada di rumah sakit yang memerlukan listrik itu harus dimatikan, sehingga di rumah sakit itu nggak memiliki sumber daya listrik itu. Nah, oleh karena itu perlu pada saat kondisi bencana tersebut perlu untuk berkoordinasi dengan rumah sakit yang ada mungkin dekat dengan rumah sakit Tidar ini, supaya untuk pasien-pasien yang memiliki kebutuhan untuk dirawat secara cepat itu harus segera dipindahkan ke rumah sakit tersebut. Nah, untuk lokasi RSUD Tidar ini dia terdapat di Jalan Tidar, dan kalau kita lihat peta lokasinya, dia itu terdapat dekat dengan ada namanya Rumah Sakit Harapan yang jaraknya kurang lebih 2 belokan dari Rumah Sakit Tidar Magelang itu sendiri. Nah, ya seperti itu. Jadi ketika terjadi bencana, kemudian kita evakuasi semuanya di titik kumpul dengan dibantu oleh petugas keamanan, maka beberapa pasien yang tadi ada di ICU dan membutuhkan pertolongan cepat harus segera dilakukan transportasi kepada rumah sakit yang terdekat yang ada di sana, dan sebagai kepala rumah sakit tentunya harus melakukan koordinasi dengan kepala rumah sakit yang ada di rumah sakit Harapan tadi untuk berkoordinasi untuk menyiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi bencana yang terjadi di rumah sakit Tidar ini. Nah, kemudian dalam skenario pemadam kebakaran datang dan di instalasi gizi terdapat korban yang terjebak, dan ada 8 orang yang mengalami sesak nafas karena asap. Nah, semua korban tersebut harus dievakuasi ke titik kumpul, dan di sana sebagai tim medis reaksi cepat, mereka tim kesehatan itu harus segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penanganan darurat dari pasien tersebut. Dalam hal ini, ketika pasien itu berhasil dievakuasi ke titik kumpul, maka akan langsung dilakukan
triase untuk penggolongan pasien berdasarkan dari tingkat luka injuri yang dialami. Nah, kemudian selanjutnya terdapat dua korban luka bakar yang memiliki triase merah, yaitu dia memiliki keadaan kondisi tidak sadar dan memiliki luka bakar di seluruh tubuh. Nah, pasien yang seperti ini juga harus untuk dikoordinasikan untuk bisa dilakukan perawatan cepat setelah dia ditriase. Oleh karena itu dia harus segera dipindahkan ke rumah sakit yang ada di sekitar rumah sakit Tidar, karena kita tahu bahwa ruang IGD kami ada di lantai 1, dan apabila kami menggunakan ruang IGD 1 itu sangat tidak memungkinkan karena kondisi kebakaran itu pusatnya itu banyak yang terjadi di ruang instansi gizi yang ada di lantai 2. Nah, kemudian untuk korban-korban seperti yang mengalami luka bakar dan di tangan dan kaki yang memiliki penanganan langsung, maka semua dokter, perawat, dan juga semua pegawai rumah sakit di sana harus bekerja sama untuk bisa menangani pasien dengan triase kuning dalam hal ini. Nah, kemudian ya, jadi yang penting di sini adalah kerjasama dari segala tim yang ada di dalam rumah sakit itu. Oke. Selanjutnya ditambahkan satu masalah. Buat memperjelas saja, mengapa kita tidak memutuskan untuk mengevakuasi ke gedung serbaguna, karena serbaguna ini ternyata letaknya dekat dengan sumber api, yaitu dekat instalasi gizi di sini. Makanya kita memutuskan untuk titik kumpulnya di sini. Karena apa juga? Karena di sini ada tangga darurat supaya lebih cepat aja, maka titik kumpulnya di sini. Terima kasih. Baik, itu tadi selama proses terjadinya bencana, dan kemudian setelah fase akut dari bencana itu dapat diatasi dengan baik dan kebakaran itu sudah dapat ditangani dengan baik, kemudian tim leader akan melakukan evaluasi terhadap korban-korban yang mengalami luka tadi, yaitu menghitung jumlah korban pada saat itu, kemudian melakukan tahap selanjutnya itu tahap rehabilitasi pasca bencana, dan serta perlu untuk mengevaluasi dari plan hospital disaster plan yang telah diterapkan, apa kekurangannya, kemudian apa yang harus dievaluasi, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang apabila hal-hal yang tidak inginkan seperti ini terjadi, itu bisa lebih baik untuk dilakukan penanganan bencana itu sendiri. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih banyak.